Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Natasha Putri dengan NIM 2200018153. Di sini saya akan mempresentasikan tema saya yang saya pilih, yang mana saya memilih analisis sentimen dengan judul yang saya pilih yaitu analisis sentimen pada aplikasi Jogja Kita pada Google Play Store dengan metode Indobart. Pertama-tama kita melakukan scraping dulu, yang mana di sini tujuannya adalah mendapatkan data dari review aplikasi yang saya pilih yaitu Jogja Kita. Yang pertama di sini kita install Google Play Scraper-nya. Nah, di sini sudah terinstall ya. Di sini selanjutnya ya kita import pandas dan juga NumPy library di sini. Kemudian di sini saya meng-scraping semua review yang ada pada aplikasi tersebut. Tetapi di sini sebenarnya bisa juga kalau mau scraping cuman beberapa dari review tersebut. Jadi kalau datanya lumayan banyak seperti ratusan ribu, mungkin banyak sampai jutaan atau berapa, kita bisa scraping beberapa aja. Jadi nggak harus semuanya. Tapi di sini saya milih semuanya karena Jogja Kita mungkin datanya belum sebanyak itu. Nah, di sini saya pertama-tama nah di sini aku copy dulu di bagian linknya pada aplikasi Jogja Kita di Play Store. Awalnya saya mencari Play Store dulu, lalu mencari aplikasinya, kemudian di bagian sini di sini di copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, terus kemudian di sini saya memakai language atau bahasa Indonesia, yang mana nanti yang akan muncul adalah review dari bahasa Indonesia dan juga negara dari Indonesia. Sebenarnya di sini bisa diganti English seperti EN, dan di sini untuk English tuh di sini US. Nah, pada bagian sini, di sini saya memilih data terbaru, yang mana kalau terbaru itu pasti itu memakai newest, yaitu yang menampilkan data terbaru. Nah, di sini juga bisa sebenarnya kalau mau pakai most relevant, yaitu nanti komentar yang ditampilkan nanti akan menampilkan komentar yang paling relevan di antara yang lain. Nah, tetapi di sini saya memakai yang terbaru. Jadi yang nanti ditampilkan itu yang paling awal muncul adalah komentar yang paling terbaru. Nah, di sini itu menampilkan beberapa reviewnya. Seperti di sini ada review ID, username, user image, content, score, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa yang ada, tetapi di bawah sini saya hanya akan menampilkan yang penting atau yang jelas, yaitu di bagian username-nya. Jadi siapa saja yang mengomentari aplikasinya, lalu ada skornya, yang mana di sini ada skornya itu 1 sampai 5 ya. Jadi bintangnya ada 1 sampai 5. Di sini yang ditampilkan ada yang ngasih bintang 5, 1 dan seterusnya. Di sini juga ada waktu keterangan mereka melakukan ulasan tersebut, komentar tersebut. Yang mana di sini yang paling terbaru, karena di sini saya tadi shortnya dari yang terbaru. Di sini menampilkan ulasan yang paling terbaru. Di sini ada tahunnya, tanggal, bulan, dan juga jamnya juga ada. Jadi mereka melakukan ulasan atau komentar tersebut di jam segini dan di waktu ini gitu. Nah, di sini juga ada kontennya, yaitu komentar yang mereka komen di aplikasi tersebut seperti ini. Nah, di sini contoh di bintang 1 ada yang marah, gimana sih ngasih harga gak benar. Dan di sini ada yang bintang 5, aplikasi murah dan review ramah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya mendapatkan filenya atau mengambil file CSV-nya di sini. Di sini adalah menyimpan file CSV-nya yang nanti bakal muncul di bagian files di sini. Cuman di sini saya sebenarnya sudah dapat ya filenya, cuman di sini ternyata agak lag ya, tetapi saya akan tunjukkan file yang sudah saya dapat. Nah, di sini file yang sudah saya dapat dari scraping tadi. Nah, saya simpan di sini. Nah, ini adalah file yang sudah saya dapatkan dari scrapingan saya awal tadi. Nah, di sini contoh di bagian sini ada username, score,
seperti tadi yang sudah ditampilkan dan kontennya. Di sini ada username-nya Samsul atau siapa, Putri dan lain-lain. Terus ada skornya mereka memberi bintang berapa. Kemudian ada waktunya dan juga komentarnya gimana. Jadi di sini sudah di scraping sebanyak ini, sudah dilakukan scraping. Oke, lanjut saja. Lanjut, aku bakal karena sudah dapat datanya, kita langsung menuju ke yang pertama. Di sini saya install Transformers, yang mana di sini digunakan untuk menyediakan alat dan model seperti Indobert itu. Jadi di sini saya menginstal Indobert Atmosnya Transformers ini adalah metode saya. Nah, di sini sudah terinstall. Nah, di sini sih yang installnya di sini karena saya sempat ada trouble jadi diinstal dan di-uninstall dulu. Lanjut di sini itu import library-nya. Ya, yang Pandas ini itu untuk membaca, membersihkan dan memproses datanya. Kemudian RE ini untuk membersihkan teks. Kemudian Torch itu untuk membuat dataset dan menjalankan model BERT-nya. Nah, kemudian lanjut di bagian PDRead CSV ini itu untuk membaca file CSV scraping-nya dari ulasan Google Play Store agar nanti bisa diproses oleh Python gitu, diproses dalam Python-nya. Nah, lanjut saya masuk ke pre-processing. Nah, di sini di pre-processing ini itu ada untuk membersihkan ya. Ini untuk membersihkan teks. Jadi di sini itu berguna untuk menghapus seperti karakter aneh atau simbol yang tidak penting gitu. Dan juga ada untuk menstandarisasikan teks atau jadi huruf kecil semua gitu. Jadi tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk model ini itu biar hanya menerima teks yang bersih dan relevan. Lalu selanjutnya itu melabeli sentimen dari skor. Nah, jadi bagian sini itu mengubah rating bintang menjadi label sentimen gitu. Jadi di sini gunanya untuk itu tadi. Jadi contohnya itu skor 1 sampai 2 itu negatif atau bisa dituliskan dengan 0, terus di bagian 3 itu netral yaitu 1, kemudian skor bintang 4 sampai 5 itu positif. Nah, itu dilambangkan jadi 2. Jadi kayak gitu. Jadi tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya itu membuat label yang bisa digunakan sebagai target training model Indobert itu sendiri. Selanjutnya itu ada masuk ke split data. Nah, split data ini itu fungsinya untuk membagi data, yaitu data latih dan juga data uji, yang mana train dan test. Itu data latih dan data uji, yaitu untuk menguji untuk melatih model dan juga untuk mengevaluasi performanya. Lanjut, masuk ke tokenisasi. Jadi di sini itu fungsinya itu untuk apa? Jadi untuk mengunduh dan menggunakan tokenizer Indobert untuk mengubah, contohnya ya, untuk mengubah teks menjadi token atau angka maksudnya yang bisa dipahami oleh model. Nah, kemudian lanjut ke ulasan dataset. Nah, di sini itu fungsinya untuk apa? Di sini untuk membuat dataset khusus dalam format PY Torch agar bisa digunakan oleh trainer dari Hugging Face-nya. Kemudian di sini di training arguments ini, dan di sini itu untuk menentukan parameter pelatihan seperti jumlah epoch, ukuran batch, strategi evaluasi. Nah, tadi di sini itu kita butuh yang namanya API-nya. Jadi nanti kita harus memasukkan API-nya
yang mana nanti kita harus masuk dulu ke bagian weights and biases. Nah, di sini kita um, mendaftarkan dulu kita dengan akun gitu, terus nanti kita dapat API dari sini. Nah, nanti saat running kita harus memasukkan API-nya, kemudian lalu di sini baru bisa di running. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi juga ada pengujian ePouch. Lalu di sini hasilnya. Nah, kemudian lanjut aja ke trainer. Di sini trainer ini fungsinya untuk melatih model BERT secara otomatis. Kemudian trainer evaluate itu menghitung akurasi model terhadap data uji untuk melihat seberapa baik model memahami sentimen analisnya. Nah, di sini yang terakhir itu ada prediksi atau teks. Itu fungsinya yaitu untuk memberi contoh bagaimana memprediksi tes ulasan baru menggunakan model Indobert yang sudah dipilih. Nah, di sini dapat hasil yaitu positif. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.